Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Pak Barik dalam program Spensaji Podcast. Pada episode kali ini kita akan membahas materi tentang motivasi belajar. Seperti yang kita ketahui bahwa tugas utama seorang pelajar adalah belajar. Untuk membahasnya sudah ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Anissa Ina. Halo Anissa Ina. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Lalu yang kedua ada Laila Nurjana. Gimana kabarnya Laila? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Sehat semua ya? Oke. Bagi yang belum tahu, Anissa Ina Farhani ini pernah menjuarai KSN ya? Iya. KSN itu apa? Kompetisi Sains Nasional Kompetisi Sains Nasional. Mata pelajaran IPS. IPS. Tingkat kabupaten juara berapa? Juara 2. Juara 2. Lalu setelah itu melaju ke tingkat provinsi ya? Iya. Di provinsi juara berapa? Peringkat 8 Peringkat 8. Lalu masuk ke tingkat nasional sebagai finalis. Oke. Lalu Laila Nurjana. Ini pernah menjuarai KOPSI apa kepanjangannya? Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia. Tingkat kabupaten ya? Iya. Juara berapa waktu itu? Juara 1. Juara 1. Ini luar biasa sekali ya. Dua narasumber yang sangat berprestasi. Ini nanti kita bisa ulik tip mereka dalam motivasi belajar. Kalian juga aktif di OSIS ya? Iya, Pak. Oke. Berbicara tentang motivasi belajar, ini Pak Guru ingin tanya ini. Motivasi belajar berarti kan terdiri dari kalimat motivasi dan kalimat belajar ya. Kalau menurut Anissa dulu nih, panggilnya Anissa kan? Ya. Kalau menurut Anissa, motivasi itu apa sih? Motivasi itu kayak pendorong kita buat mau ngelakuin suatu hal. Oke, jadi sesuatu hal yang dapat mendorong kita ya. Kalau menurut Laila, apa itu motivasi? Kalau menurut saya, Pak, itu adalah motivasi adalah dorongan dari diri manusia itu sendiri dalam melakukan suatu hal untuk mendapatkan tujuan tertentu. Oke, jadi sama ya, sebuah dorongan atau motivasi untuk mencapai sebuah dorongan tertentu. Ya, betul ya. Nah, itu tadi motivasi. Lalu kalau belajar, apa pengertian belajar menurut Laila dulu deh? Kalau Apa itu menurut belajar? saya, belajar itu proses perubahan mulai dari pengetahuan, Ya. keterampilan, pola pikir, dan sikap positif suatu manusia itu sendiri terhadap hal yang ia pelajari. Oke, jadi belajar itu adalah suatu proses perubahan. Oke. Kalau menurut Anissa, apa itu Belajar itu belajar? proses untuk menjadi yang lebih baik. Oke, proses ya, sama ya. Oke. Jadi motivasi belajar itu adalah sebuah proses ya, motif baik dari dalam diri ataupun dari lingkungan untuk kita berproses belajar dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa ya. Jadi tetap berproses, namanya belajar seperti itu ya. Nah, akan tetapi kan ini kemarin sempat pandemi ya. Kalau ini sih sudah tatap muka 100%. Iya, Pak. Oke, sudah ya, alhamdulillah. Tapi kemarin kan sempat kalian namanya apa? Pembelajaran PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Kemarin selama berapa tahun ya? Kurang lebih 2 tahun, Pak. 2 tahun ya. Oke, selama 2 tahun kalian PJJ, lalu kemarin sempat masuk 50%, lalu PJJ lagi 50%, dan sekarang alhamdulillah sudah 100%. Nah, Pak Guru ingin tanya nih, pengalaman kalian dulu waktu PJJ itu seperti apa sih belajarnya? Kan karena
pandemi ya. Karena pandemi ada istilahnya namanya lost learning ya, atau peserta didik yang kehilangan semangat atau motivasi belajar. Jadi kan dulu kalian libur. Nah, kebanyakan siswa itu menganggap bahwa belajar di rumah itu sama dengan libur. Iya. Iya kan? Nah, sehingga siswa itu malas untuk belajar. Dan itu ke bawah sampai masuk PTM. Terbatas pun masih. Nah, ini bagaimana kalian menanggapi fenomena ini? Coba dari Anissa dulu. Yang pertama-tama pasti ada penyebabnya. Jadi kita Iya. cari tahu penyebabnya. Iya. Bisa dari diri kita sendiri atau bahkan lingkungan yang menyebabkan itu. Terus yang kedua, dari penyebab itu kita harus jadi tahu solusinya bagaimana agar semangat itu muncul kembali. Oke, jadi kita harus cari tahu dulu ya, kenapa kok siswa itu malas belajar seumpama kalau di rumah. Iya. Nah, lalu kita cari penanganannya. Oke. Kalau dari Laila sendiri gimana menanggapi hal ini? Kalau menurut saya sih Pak, learning loss itu harus sangat diperhatikan orang tua masing-masing. Iya. Karena sangat mempengaruhi proses belajar dan bisa juga solusinya itu diberikan nasihat atau bimbingan konseling. Oke, jadi perlu adanya peran orang tua ya ketika Iya. di rumah ya. Karena ketika kemarin itu pandemi, memang guru tidak bisa langsung memantau peserta didik ya. Jadi dibutuhkan peran orang tua ketika di rumah. Nah, kalau kemarin kan di sekolah kita sistemnya ada tugas yang dikirim terus dikerjakan dan dikumpulkan dalam waktu 2 minggu apa ya. Iya, Pak. Nah, itu kalau kalian gimana dulu kalau di rumah membagi waktunya? Setelah dikasih tugas langsung dikerjakan. Terus habis itu kalau masih ada waktu luang dimanfaatin buat belajar materi untuk ulangan atau ujian. Oke, berarti tetap belajar ya, walaupun di rumah tetap belajar dan juga mempelajari, mengerjakan tugas dan mempelajari materi-materi ya. Terus yang paling penting itu membuat target. Biasanya target materi atau per hari itu misalnya per hari wajib belajar 4 jam atau mengerjakan beberapa latihan soal gitu. Oh, seperti itu. Nah, ini yang penting ini ya untuk kalian ini. Jadi seperti contoh Anissa ini ada target ya, setiap hari harus belajar 4 jam. Ya tadi 4 jam ya Anissa ya. Harus belajar 4 jam dan harus ada penambahan, ada progres. Jadi seumpama hari ini belajar matematika, besok belajar tentang IPA, IPS dan seterusnya. Jadi ada progres, ada target yang harus dicapai. Oke. Kalau dari Laila sendiri gimana dulu proses belajarnya waktu pandemi di rumah? Kalau saya sih Pak, setiap ada pelajaran ataupun tugas yang diberikan oleh guru itu langsung dikerjakan dan mengerjakannya tidak usah lama-lama, cukup 30 menit per hari. Karena apa? Kemampuan otak itu tidak bisa menyerap dalam waktu yang lama, cukup sedikit-sedikit saja, nanti kan lama-lama jadi bisa itu. Oke, jadi sama ya, tetap ada pembagian waktu, cuma kalau menurut Laila 30 menit dalam satu hari, yang penting rutin. Iya Pak. Ya. Dan itu harus juga diselingi dengan refreshing karena butuh healing. Iya, betul ya. Jadi jangan kita terus belajar terus. Belajar perlu penting ya, tapi kita juga harus merefresh pikiran ya, otak kita dengan cara kita jalan-jalan seperti itu ya. Oke. Nah, lalu tadi sudah ya cara membagi waktu kalian ketika di rumah. Iya Pak, saya ada kayak teknik belajar. Oh ya, coba ceritakan Anissa teknik belajarnya seperti apa? Pomodoro teknik namanya, 55 menit untuk belajar, 5 menit untuk istirahat. Jadi begitu terus diulang. Oke, 50 menit untuk belajar, 55 menit untuk belajar, 5 menit untuk istirahat. istirahat. Setelah itu belajar lagi. Iya. Iya. Itu dilakukan setiap hari. Iya.
Dalam sehari berapa jam berarti? Kalau saat pandemi full di rumah itu bisa sampai 5 atau 6 jam sehari. Tapi kalau saat PTM itu paling 3 atau 4 jam. Oh iya, berarti kalau di rumah bisa dilakukan berkali-kali ya. 55 menit belajar, 5 menit istirahat, 55 menit lagi belajar, 5 menit istirahat, dan seterusnya. Itu namanya teknik apa tadi? Pomodoro. Ya. Oke, ya itu bagus sekali ya. Nanti bisa dicontoh teman-teman yang lain. Oke. Kalau Laila mungkin ada tips belajarnya di mana? Cara membagi waktunya? Kalau saya sih Pak, lebih mengutamakan tugas. Setelah itu baru kita memikirkan hal-hal lain untuk yang ada di waktu luang. Setelah itu biasanya sih cari tempat yang paling nyaman, bisa sambil makan atau musikan gitu kan. Setiap manusia punya teknik belajar masing-masing. Oh iya. Karena biasanya kalau gampang jenuh itu ada faktor-faktor tertentu, biasanya karena kurang nyaman belajar atau suasananya itu berantakan atau gimana gitu, kurang enak belajar. Dan jangan lupa juga menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu konsentrasi belajar. Oke. Jadi dalam belajar kita yang pertama harus mengetahui timing ya, atau waktu yang tepat. Seperti itu ya. Waktu yang tepat itu kapan ketika belajar, dan kita harus belajar sesuai karakteristik kita. Seumpama kita senang belajar sambil mendengarkan musik atau sambil ngemil, seperti itu ya. Oh ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu ya, bahwa gaya belajar itu ada 3 ya. Sudah belum? Sudah ya. Oke, jadi macam-macam gaya belajar itu ada 3. Yang pertama ada gaya belajar visual, yang kedua ada gaya belajar auditori, dan yang ketiga ada belajar kinestetik. Kalau visual itu kita cenderung suka belajar dengan cara melihat. Contoh, kita senang belajar dengan cara membaca, menulis, atau ketika ada teks yang panjang ya, itu kita bisa menstabilo yang kita anggap penting. Nah, lalu ada juga gaya belajar auditori, yaitu kita lebih senang belajar dengan cara mendengarkan. Seperti contoh, kita senang belajar ketika kita mendengarkan musik, atau boleh ketika guru sedang menerangkan ya, kita izin, mohon maaf Bapak Ibu, saya izin merekam penjelasan dari Bapak Ibu guru karena saya lebih suka mendengar dengan gaya auditori. Nah, itu nanti kan bisa ketika di rumah rekamannya di setel lagi. Nah, itu. Jadi nanti apa yang diterangkan Bapak Guru, Bapak Ibu guru, kalian lebih senang menanggapinya. Itu. Lalu ada juga gaya belajar kinestetik. Nah, ini gaya belajar yang menggunakan gerakan. Kalian pernah lihat gak? Seumpama ada seseorang yang cara menghafalnya dengan cara mondar-mandir gitu. Jadi harus ada gerakan. Pernah lihat gak? Saya sendiri juga, Pak. Oh, seperti itu. Iya. Oh, jadi Laila dan Anissa sama-sama senang menghafal dengan cara bergerak ya, atau berjalan atau apa gitulah. Jalan sih, Pak, biasanya. Jalan-jalan. Ya. Itu juga termasuk kinestetik ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu gaya belajar yang cocok terhadap diri kita itu apa gitu. Dan itu kita sendiri yang tahu. Atau saya senang belajar sambil ngemil, ya nggak masalah, sediakan cemilan yang banyak di toples gitu kan. Jadi membuat kita semangat dalam belajar gitu ya. Kira-kira nih kalau Anissa dulu, biasanya kalau belajar itu kapan? Apakah habis maghrib, malam, habis subuh, atau apa habisnya? Kalau selama PTM dulu? Selama PTM itu kayak habis zuhur, Iya. istirahat sebentar, lalu itu habis maghrib dilanjut. Oh iya, karena kalau PTM kalau pagi ke sekolah ya. Oke. Berarti seringnya habis zuhur dan habis maghrib. Ya, tapi kalau PTM yang pas puasa itu biasanya habis subuh atau jam habis sahur itu langsung belajar.
Oh iya, kalau pas lagi puasa habis sahur ya. Ya. Karena memang habis sahur kan daripada kita tidur lagi kan menunggu waktu subuh kita belajar. Nah, kalau selama PJJ dulu seringnya waktunya kapan? Biasanya pagi itu Pak, sekitar jam 8 sampai mau duhur, lalu dilanjut habis duhur, malamnya sedikit. Oh ya, berarti hampir sama ya. Panjang iya malam. Iya, kalau PTM kan ke sekolah, tapi kalau PJJ dilakukan di rumah. Habis pagi-pagi ya. Berarti tetap bangun pagi ya? Iya. Ya, tetap bangun Kadang pagi. kalau ke itu ya bangun siang. Tapi seringnya pagi. Paling ya kalau Sabtu Minggu ya. Karena kan kalau Sabtu Minggu tidak ada materi dari Bapak Ibu guru. Kadang waktu itu tidak tertentu, yang penting mencapai target belajar yang misalnya 4 jam itu. Jadi kapan saja yang penting belajar selama 4 jam. Selama 4 jam. Yang penting ada target, seumpama hari ini harus selesai membaca bab 1, itu harus diselesaikan. Oke. Kalau dari Laila sendiri, dulu seringnya belajar waktu PJJ kapan biasanya? Kalau PJJ sih setiap habis, kalau nggak salat tahajud, salat subuh. Setelah itu dilanjut sampai duhur, setelah itu langsung tidur siang, terus bisa dilanjutkan. Oke. Setelah subuh ya. Setelah subuh. Ya. Memang menurut beberapa penelitian itu waktu yang tepat untuk kita belajar itu setelah kita bangun tidur. Itu ya. Kenapa? Karena ketika kita bangun tidur itu pikiran kita itu masih fresh. Kita belum memikirkan hal-hal apapun. Jadi bangun tidur kita masih fresh. Itu waktu yang tepat untuk kita belajar, supaya apa? Materi yang kita baca atau kita pahami itu bisa mudah Terserah. iya, terserap gitu ya. Oke. Nah, ini kalau Pak Guru lihat ini ya, kalian itu semangat sekali di dalam belajar ya, motivasi belajar itu sangat tinggi. Ini perlu dicontoh ini ya untuk teman-teman yang lain, adik-adik yang lain. Nah, sebetulnya apa sih motivasi terbesar kalian? Sebetulnya kan bisa saja ya kalian mungkin ya bisa aja lah sekolah masuk, yang penting naik kelas, yang penting lulus, kan bisa saja ya. Bisa. Hidup kan pilihan ya. Tapi kalian memilih untuk rajin belajar ya, ketika di rumah, ketika di sekolahan. Nah, ke Laila dulu. Apa sih motivasinya kok sampai sebegitu kuat? Motivasi belajar itu, semangat belajarnya itu apa kira-kira? Jadi motivasi itu datang dari diri sendiri. Bisa jadi orang tua itu selalu menyemangati supaya belajar, rajin belajar, karena semua hal itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Dan karena pengalaman juga Pak. Pengalaman seperti apa ini? Boleh Jadi ceritakan? saya itu pernah kendor itu nilainya. Ya. Jadi itu saya kejar target itu banget buat bisa sampai ke nilai saya yang dulu, bisa pun lebih gitu Pak. Dan akhirnya alhamdulillah itu semua tercapai dengan belajar itu, karena motivasi dari lingkungan juga, teman-teman juga selalu menyemangati gitu Pak, kasih support, saling menyupport gitu kepada teman-teman. Oke. Jadi tadi dari Laila yang pertama motivasi dari dalam diri ya. Oke, juga dukungan orang tua Dan teman-teman. Teman-teman juga saling mendukung, dan ada target ya, seperti tadi kan pernah nilainya menurun ya. Iya. Ya. Nah, Laila harus ada target bagaimana supaya nilai saya bisa baik lagi, syukur bisa melebihi. Nah, itu ya. Oke, jadi memiliki motivasi yang sangat tinggi. Ya, kalau saya biasanya itu setiap nilai, misal ada ulangan harian itu saya tempelin di meja belajar, itu IPA segini, bahasa Indonesia segini. Jadi nilai yang kurang saya itu pelajari itu yang lebih lama. Oh, seperti itu. Jadi kalau sudah menerima hasil belajar, seumpama hasil PTS ditempel di meja, dilihat
seumpama ada pelajaran yang dianggap nilainya kurang, itu yang dimaksimalkan belajarnya. Ya, terus yang sudah mencapai KKM itu sedikit-sedikit saja belajarnya, itu buat menambah-nambah saja. Iya. Lebih diutamakan yang masih nilainya di bawah KKM Ataupun kurang dari 90. kurang dari 90. Oke. Ini sangat luar biasa ya. Nilai 90 itu kalau menurut Pak Guru pribadi sudah sangat bagus ya, 90. Tapi menurut Laila nilai 90 ini masih perlu ditingkatkan lagi. Oke. Nah, lalu nilai yang Laila anggap kurang bagus dan harus dimaksimalkan itu berapa? Ya, seperti di bawah KKM sama 80-an itu saya paling greget, Pak. 80. Iya. Oke. 80 itu juga padahal sudah bagus loh. Ya, Ya. saya juga mensyukurinya, tapi saya greget banget. Tapi masih greget ya, masih wah ini kenapa kok nggak bisa 90 gitu Iya. ya. Oke. Jadi harus dimaksimalkan ya, walaupun 80 tapi tetap harus dimaksimalkan belajarnya supaya bisa 90 bahkan lebih. Kalau bisa 100 ya. Pernah dapat 100? Pernah ya, sering. Sering. Ya. Kelihatan sih memang kalau memiliki motivasi belajar yang tinggi harus maksimal nilainya. Oke. Kalau dari Anissa sendiri, apa yang membuat Anissa ini rajin Motivasi belajar? terbesar saya itu orang tua, karena orang Orang tua tua. pengen anaknya menjadi orang yang berhasil. Walaupun orang tua saya tidak memaksa saya untuk saya menjadi apa di masa depan, Iya. tapi saya pengen saya menjadi orang yang berhasil seperti yang orang tua saya harapkan. Oke. Coba orang tua Anissa bilang apa ke Anissa sehingga Anissa motivasi belajarnya sangat tinggi. Waktu itu bilang apa? Apapun omongan orang lain Hmm. jangan didengerin, yang penting fokus satu tujuan gitu. Oke. Jangan dengarkan omongan orang lain, yang penting fokus pada satu tujuan. Jadi motivasi terbesar Anissa sehingga memiliki motivasi belajar yang tinggi adalah karena orang tua. Iya. Ya. Ini mungkin perlu diketahui ya bahwa memang tidak ada orang tua yang mengharapkan anaknya itu menjadi orang yang biasa-biasa saja ya. Orang tua itu mengharapkan anaknya lebih dari orang tua itu sendiri. Iya. Ya kan? Nah, itu. Ingin anaknya itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, tidak seperti orang tuanya. Nah, makanya ini penting motivasi orang tua ya, ketika di rumah anak-anak selalu dipantau, ditanya bagaimana belajarnya tadi di sekolah, ada PR atau tidak. Bentuk perhatian orang tua itu ternyata bagi anak sangat luar biasa, karena mungkin banyak anak yang ketika di rumah itu diabaikan oleh orang tuanya, ya kan? Nah, ini menjadi sangat penting ketika orang tua di rumah juga memperhatikan proses belajar anaknya. Iya. Ditanya kan, hari ini tadi di sekolah pelajarannya apa, bagaimana, ada kesulitan atau enggak gitu kan, ada PR atau tidak. Itu walaupun pertanyaan seperti itu, tapi bagi mereka ya, para siswa itu sangat luar biasa loh. Artinya apa? Diperhatikan oleh orang tua sehingga memiliki motivasi belajar sangat tinggi. Karena apa? Tidak mau mengecewakan orang tua, seperti itu kan. Dan tadi yang Laila katakan bahwa itu juga ada dukungan teman-teman ya. Ya. Memang kita sebagai makhluk sosial pasti butuh teman ya. Iya. Butuh teman dalam pergaulan, dalam pertemanan. Nah, tapi kita harus selektif dalam memilih teman. Apakah teman itu menunjukkan kita kepada kebaikan atau malah sebaliknya? Teman itu mengajak kita, ayo belajar bareng, ada PR nih. Kita nanti belajar kelompok ya. Kita sharing materi gitu.
Seumpama tadi saya tidak paham materi tentang ini, coba ada yang tahu dijelaskan. Itu kan pertemanan yang sangat sehat ya dan bermanfaat gitu ya. Jadi ketika kita bermain izin orang tua, mau bermain orang tua tahu oh itu belajarnya dengan si A si B, itu pasti belajar. Itu kan orang tua juga senang. Iya. Ya kan? Tapi sebaliknya, kalau seumpama kita berteman dengan teman-teman yang istilahnya apa sekarang ya, toksik apa ya, pertemanan yang nggak sehat ya, pertemanan cuman yo nongkrong, mabar ya kan, main game online, itu kan sesuatu hal yang dirasa kurang bermanfaat ya. Sampai malam nongkrong di tempat wifi, mabar bareng ya, sampai lupa kalau besok harus ke sekolah. Ketika di sekolah kelihatan bahwa dia kurang tidur. Ketika ditanya mungkin waktu itu ada PR belum dikerjakan. Ya kan? Ini kan sesuatu hal yang sangat merugikan ya. Dan mungkin ada hal-hal yang ingin kita capai. Seumpama contoh, kita ingin melanjutkan ke sekolah yang kita idamkan ya, seumpama SMA negeri. Nah, itu kan perlu adanya proses di dalam kita untuk mencapai sekolah tersebut, seperti itu kan. Oke. Lalu yang selanjutnya ya, apa nih pesan-pesan kalian atau tips kalian untuk teman-teman kalian ya, siswa SMP Negeri 1 Cilongok yang mungkin motivasi belajarnya kurang. Ini tipsnya apa ini dari kalian? Dari Anissa dulu. Karena kehilangan semangat belajar itu hal yang wajar. Karena saya sendiri juga pernah kehilangan semangat belajar. Iya. Jadi yang terpenting itu cara belajar kita. Kayak zona nyaman kita saat belajar itu gimana. Misalnya saya sering mendengarkan musik saat belajar. Itu harus dilaksanakan biar materi cepat terserap. Oke, jadi yang pertama adalah ketika kita kehilangan semangat belajar ya, atau istilahnya learning loss, kita harus cari tahu penyebabnya dan cara menanganinya. Seperti tadi, kita harus tahu kita bisa belajar itu dengan cara apa. Seperti contoh tadi dengan mendengarkan musik ya. Kita harus tahu zona kita itu nyamannya pas apa, belajarnya waktu sedang apa gitu ya, dan juga memperhatikan waktu seperti itu ya Anissa ya, waktu yang tepat untuk belajar. Oke. So, kalau dari Laila sendiri tipsnya apa nih untuk yang siswa-siswa yang kehilangan semangat belajar? Jadi harus mencari gaya belajar yang sesuai. Terus jangan lupa juga berteman dengan yang tidak toksik, ya, yang bermanfaat dan sehat. Dan jangan lupa juga meminta doa restu ke orang tua supaya belajarnya itu lebih bermanfaat dan terserap di dalam otak. Oke, jadi menurut Laila bahwa yang pertama pertemanan kita harus mencari teman yang memang menunjukkan kita hal kebaikan ya. Iya, Pak. Dan juga restu dari kedua orang tua ya, itu sangat penting ya untuk menunjang kita di dalam belajar. Ya, Pak Guru sedikit cerita ya, dulu waktu Pak Guru kuliah ini juga ada yang menyemangati Pak Guru sehingga Pak Guru bisa lulus tepat waktu ya. Itu adalah yang pertama, jelas orang tua gitu ya. Jadi kan kuliah itu kan biayanya tidak murah ya, dan Pak Guru melihat orang tua itu. Ketika Pak Guru bisa lulus tepat waktu dengan biaya yang terjangkau, kenapa Pak Guru harus berlama-lama dengan biaya yang mahal? Kasihan orang tua ketika membiayai. Dan karena orang tua tersebut, Pak Guru memiliki motivasi belajar yang tinggi ya, belajar, dan akhirnya memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Pak Guru mengutip petuah bijak dari Imam Syafi'i bahwa
ketika seseorang itu saat ini malas belajar, ya, maka silakan orang tersebut menikmati perihnya kebodohan. Itu tadi pengalaman dari Anissa dan Laila terkait dengan motivasi belajar. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.